lebih sehat. Dan pastinya kalian akan dapetin banyak banget hadiah. So, jangan lewatkan Yayasan Jantung Indonesia Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Itu dimatiin kali semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sabta Oktohari, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau PBIC, mengajak kita semua untuk berolahraga secara rutin. Menjadi salah satu upaya efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bersepeda bisa menimbulkan rasa gembira juga meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, Yayasan Jantung Indonesia dan PBIC mengajak rekan-rekan atlet dan masyarakat Indonesia untuk mengikuti virtual Indonesia Heart Bike 2020 dengan tema Ride for Your Heart. Melalui konsep virtual, kalian bisa Selain badan bisa jadi bugar karena bersepeda, jantung juga bisa jadi lebih sehat. Dan pastinya kalian akan dapetin banyak banget hadiah. So, jangan lewatkan Yayasan Jantung Indonesia Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sabta Oktohari, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau PBIC, mengajak kita semua untuk berolahraga secara rutin. Menjadi salah satu upaya efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bersepeda bisa menimbulkan rasa gembira juga meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, Yayasan Jantung Indonesia dan PBIC mengajak rekan-rekan atlet dan masyarakat Indonesia untuk mengikuti virtual Indonesia Heart Bike 2020 dengan tema Ride for Your Heart. Melalui konsep virtual, kalian bisa bersepeda di mana aja dan kapan aja menggunakan aplikasi Endomondo. Ada beberapa kategori yang bisa dipilih, mulai dari individu hingga kelompok. Catat tanggalnya mulai 3 Oktober sampai 3 November 2020. Untuk informasi lebih lanjut, cek di Instagram Yayasan Jantung Indonesia. Jangan lewatkan virtual Indonesia Heart Bike 2020. Salam jantung sehat, salam olahraga. Di masa pandemi seperti saat ini, kita harus menjaga tubuh tetap bugar. Harus tetap berolahraga. Yang paling mudah selain jalan kaki ya dengan bersepeda. Dengan berolahraga tentunya harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan jaga jarak. Dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, Yayasan Jantung Indonesia akan menyelenggarakan Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Temanya Ride for Your Heart. Kamu bisa mengikuti 4 kategori lomba. Ada kategori individu atau bisa bersama komunitas. Jadi yuk daftar segera Virtual Indonesia Heart Bike sesuai dengan kategori yang kamu inginkan. Salam jantung sehat. Salam olahraga, salam sanjung sehat. Selamat pagi para goeser dimanapun berada. Saya Mela Sabina dan Ibu Esti Nuryadin dari Yayasan Jantung Indonesia senang sekali berjumpa dengan Anda pada pagi hari ini pada acara Kick Off Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Kita di sini ingin mengajak para masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, kapan saja untuk berolahraga dengan bersepeda. Kita menyambut dengan hangat para teman-teman kita goesers yang ada di daerah-daerah yang berada dari cabang-cabang Yayasan Jantung Indonesia. Nah, untuk mulai mungkin saya minta Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia yaitu Ibu Esti Nuryadin untuk kasih kata-kata semangat kepada para goesers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyalakan Zoom-nya untuk pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman di seluruh Indonesia.
baik di Jakarta dan juga pengurus Yayasan Jantung Indonesia, anggota Klub Jantung Sehat di seluruh Indonesia, klub jantung remaja di seluruh Indonesia juga, dan para penggiat olahraga yang lain. Dalam rangka Hari Jantung Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 September kemarin, Yayasan Jantung Indonesia mengadakan virtual heart bike, di mana kami mengadakan acara ini untuk terus mengingatkan seluruh masyarakat bahwa untuk menjaga imunitas tubuh kita tetap harus rutin berolahraga walaupun dalam keadaan physical distancing sekalipun. Oleh karena itu kami buat acara ini dalam bentuk virtual di mana kita tetap berolahraga, mengumpulkan kilometer dalam waktu 1 bulan, bisa dilakukan secara indoor, bisa dilakukan secara outdoor, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Halo, ya, semoga dengan adanya acara ini kita tetap bisa menjaga imunitas tubuh, juga menjaga lifestyle agar tetap sehat, hindari merokok, jaga gizi, seimbangkan gizi, tetap beratur berolahraga, istirahat yang cukup, dan jaga protokol kesehatan. Salam sehat. Nah, pagi ini selain kita sendiri yang akan menyapa para goesters pagi untuk acara kick off virtual Indonesia Heart Bike, kita juga akan kedatangan tamu-tamu istimewa yang akan kasih semangat, yaitu kita ada Bapak Raja Sabta Oktohari, Bapak Sandiaga Uno, dan istri Ibu Nur Asia Uno. Kita ada Sigi Wimala, dan kita ada dari partner kita Pak Heri dari PT Omron Healthcare Indonesia. Nah, untuk pertama kalinya kita ingin mengajak Pak Heri untuk memberi sedikit kata semangat ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Omron terhadap alatnya. Pak Heri mungkin bisa, sudah ada Pak Heri? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, ikut sepeda ya Pak Heri. Sekarang kita ada si cantik Sigi Wimala yang mau ngasih semangat juga kepada para goesters sebelum mulai kita bersepeda rame-rame. Terima kasih banyak loh Sigi. Ada Sigi hari ini naik sepeda nggak ya? Hari ini goes nggak? Yeah, seru banget ya Sigi ya. Semoga nanti bisa mencapai targetnya. Kita akan ikuti perkembangan Sigi selama perjalanan selama 1 bulan ini. Sigi ikut yang berapa kilometer? Nah, pengen tahu tuh. Yang berapa? 300? Oh, 600. Wow. Wow, luar biasa nih. Udah kategori atlet. Beda kelas sama saya.
Nah, sekarang ini kita ada Ketua Umum Pengurus Besar ISI yang hadir mau ngasih semangat untuk para atlet dan masyarakat untuk ikut bersepeda. Kita terima kasih sekali terhadap dukungannya. Pagi Pak Okto, apakah sudah siap untuk memberi kata-kata semangat? Selamat pagi, Mbak. Halo, Pagi Pak Okto, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam jantung sehat. Salam jantung sehat. Kami sangat memberikan apresiasi kepada Yayasan Jantung Indonesia dengan Ride for Your Heart Virtual Indonesia Heart Bike 2020 yang dimulai tanggal 3 Oktober sampai November. Mudah-mudahan semakin banyak yang bisa berpartisipasi sehingga semakin banyak juga yang mendapatkan manfaat dari jantung yang sehat. Untuk memperbaiki atau untuk mengobati jantung yang sakit, biayanya mahal dan pasti dalam situasi corona apalagi COVID suasananya juga dikenakan. Tapi untuk mencegah supaya jantungnya jangan sampai sakit itu banyak cara-cara yang bisa membuat kita lebih bahagia. Contohnya salah satunya adalah bersepeda. Bersepeda itu membuat kita menjadi bahagia. Banyak senyum. Sigi tadi kan cerita sepeda langsung senyum. Yang lain juga begitu, nanti kalau bersepeda pasti banyak senyum. Wow. Saya harap kegiatan ini bisa banyak bermanfaat untuk kita semua dan kami sepenuhnya pengurus besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia memberikan dukungan kepada Yayasan Jantung dan para panitia yang mengadakan Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Terima kasih Pak Okto. Terima kasih Pak Okto. Kegiatannya Mbak Esti, semoga acaranya sukses. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Okto atas semangatnya pagi-pagi udah bersedia untuk berzoom ria dengan kita. Sangat dihargai. Apakah Pak Okto sekarang akan naik sepeda? Ya dong. Cuman hari ini lagi basah, jadi harus kayak sini juga harus cari alternatif pakai statik. Oh, kita nanti akan ada talk show yang masalah teknik-teknik bersepeda ya. Mungkin dari ISI juga bisa bantu. Rencananya sih dalam tiap minggu kita akan ada rencana talk show mengenai jantung dan sepeda. Jadi banyak orang nggak tahu kalau orang berjantung itu sebenarnya seperti apa. Kenapa Pak? Oke. Terima kasih Pak Okto. Oke, itu selanjutnya kita mau undang Bu Nur Asia Uno dan Pak Sandiaga Uno. Halo. Halo, halo. Senang sekali nih pagi-pagi ada Bu Nur dan Pak Sandi. Pak Sandinya sedang masih beberes dulu, bentar lagi maupun. Oke, Bu Nur coba kasih semangat nih Bu Nur. Gimana sih coba ceritakan kiat-kiat naik sepedanya? Ya agak ini nih, agak nervous karena udah lama nggak sepedahan, tapi seru juga kayaknya kalau muter-muter sekitar rumah ya. Karena memang Ya, Bu Nur gimana naik sepedanya? Agak nervous ya? Tapi semangat kan? semangat dong harus karena memang untuk kesehatan harus ya semangat. Ya Bang Sandi udah datang. Selamat pagi Bang Sandi. So happy.
Baik, terima kasih mensupport kita di kick off Virtual Indonesia Heart Bike. Tolong dong Pak Sandi kasih kata-kata semangat buat para goesers seluruh Indonesia. Karena dari daerah-daerah juga ikut menyaksikan pagi ini dan juga ini juga tayang secara live Instagram dan YouTube. Tolong kasih semangat bagaimana berolahraga. Pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam hormat, penuh semangat Ibu Esti Nuryadi. Selamat pagi, baik Pak. Ibu Ketua Mbak Mela Sabina yang fenomenal, bergaya milenial. Amin, amin. Pak Amrizal, Sultan Kayu, Pak Garwono. Terima kasih Pak Garwono. Ya, Pak Andi, Imam, dan Hakim Baru. Salam Siombing, Big Solon. Siap bos. Dan pengurus Yayasan Jantung Indonesia seluruh wilayah Nusantara. Saya bersama Mpok Nur di sini sangat semangat walaupun turun hujan di Jakarta Selatan. Siap-siap untuk berolahraga juga, jaga kesehatan karena dengan kita berolahraga kita bisa memastikan bahwa kita meningkatkan imunitas kita, bergaya hidup sehat, mencegah penyakit. Jadi selain daripada mantap Pak Sandi. Ya, terima kasih. Selain daripada kita mensupport kegiatan Yayasan Jantung Indonesia, ini juga mengedukasi masyarakat secara massal. Ayo, mari kita bergaya hidup sehat. Tuh lihat Mbak Nur, waktu pagi-pagi udah pakai lipstick. Bu Nur, lipstick merah nggak ketinggalan. Merah membara. Untuk goes, pokoknya kita goes sesuai dengan kategori ini. Jaga kesehatan dan mudah-mudahan acara virtual heart bike ini bisa membawa satu perubahan signifikan agar kita bisa mengatasi pandemi. Insya Allah, amin. Amin, Insya Allah, amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Sandi atas dukungannya. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pak Sandi, Bu Nur. Yes, untuk masa depan yang sehat. Indonesia sehat. Pemimpin masa depan, amin. Amin. Budiono, Pak Garwono, terima kasih. Salam sehat. Pemimpin masa depan bersama Pak Ukto. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih sekali semuanya. Pak Okto masih ada. Masih ada Om Sandi. Di kantor NOC dan saya tidak didenda karena tidak menyebut kata yang sebelumnya. Oh iya dong. Kan Bang Sandi bagian dari NOC juga. Ya. Kesehatan Pak Ketua Umum, jaga kesehatan. Amin. Semangat Bang Sandi. Semangat Langsung pecatkan. Bang Budiono, matur nuwun sangat nggih. Sami-sami. Ya. Benderanya mesti kelihatan. Seru sekali. Oke. Kita mau flag off. Mungkin nanti ada countdown ya, Ibu. Oke, terima kasih semua. Seru sekali pagi-pagi bisa kita saling menyapa dengan gembira. Nah, kita mau mulai dengan kick off dengan flag off bendera oleh Ibu Esti Nuryadin secara virtual. Jadi sebagai resminya memulainya Virtual Indonesia Heart Bike. Jadi dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, this is the countdown untuk kita akan mulai. Jadi kita mulai ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Virtual Indonesia Heart Bike 2020 saya buka. Yeah. Thank you semua. Salam jantung sehat. Salam jantung sehat. Bagi yang masih di rumah, yang tidak kemana-mana, tolong tetap pantau IG Yayasan Jantung Indonesia.
kita akan tetap memberi konten-konten kreatif mulai jam 7.15 ya. Dari lokasi Yayasan Jantung Indonesia. Terima kasih, see you soon, bye. Selain badan bisa jadi bugar karena bersepeda, jantung juga bisa jadi lebih sehat. Dan pastinya kalian akan dapetin banyak banget hadiah. So, jangan lewatkan Yayasan Jantung Indonesia Virtual Indonesia Heart Bike 2020.
Yayasan Jantung Indonesia, anggota Klub Jantung Sehat di seluruh Indonesia, Klub Jantung Remaja di seluruh Indonesia juga, dan para penggiat olahraga yang lain. Dalam rangka Hari Jantung Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 September kemarin, Yayasan Jantung Indonesia mengadakan virtual heart bike, di mana kami mengadakan acara ini untuk terus mengingatkan seluruh masyarakat bahwa untuk menjaga imunitas tubuh kita tetap harus rutin berolahraga walaupun dalam keadaan physical distancing sekalipun. Oleh karena itu kami buat acara ini dalam bentuk virtual di mana kita tetap berolahraga, mengumpulkan kilometer dalam waktu 1 bulan, bisa dilakukan secara indoor, bisa dilakukan secara outdoor, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Halo, ya. Semoga dengan adanya acara ini kita tetap bisa menjaga imunitas tubuh, juga menjaga lifestyle agar tetap sehat, hindari merokok, jaga gizi, seimbangkan gizi, tetap beratur berolahraga, istirahat yang cukup, dan jaga protokol kesehatan. Salam sehat. Nah, pagi ini selain kita sendiri yang akan menyapa para goesters pagi untuk acara kick off Virtual Indonesia Heart Bike, kita juga akan kedatangan tamu-tamu istimewa yang akan kasih semangat, yaitu kita ada Bapak Raja Sabta Oktohari, Bapak Sandiaga Uno, dan istri Ibu Nur Asia Uno. Kita ada Sigi Wimala, dan kita ada dari partner kita Pak Heri dari PT Omron Healthcare Indonesia. Nah, untuk pertama kalinya kita ingin mengajak Pak Heri untuk memberi sedikit kata semangat ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Omron terhadap alatnya. Pak Heri mungkin bisa, sudah ada Pak Heri? Selamat pagi Pak Sidik dari Yayasan Jantung Indonesia Cabang Bali. Sudah mulai bersepeda ya Pak? Pak Sidik suaranya belum masuk. Oh ya, selamat bergabung Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sehat, alhamdulillah. Ikut yang berapa kilometer, Pak? Kami ambil 300 Bu. Wah, hebat, hebat. Tadi udah berapa kilo barusan pagi ini? Udah jalan dan itu sampai Gatsu dan Sano Bu. Ini masih balik dulu. Helm. Helmnya Bu. Tetap pakai masker dong ya, Pak? Siap Bu, siap. Kami ada di rumah sekarang. Bisa mengajak yang lain juga ya Pak ya, keluarga dan teman-teman ya untuk ikut bergabung. Ya, terima kasih Pak. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman lain yang di daerah lain misalnya? Iya Bu, bagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, mari selalu ikuti kegiatan dan Yayasan Jantung Indonesia yang begitu sangat luar
Ya, terima kasih ya Pak. Mari kita ingatkan teman-teman dan keluarga untuk menjaga kesehatan jantung dengan merubah gaya hidup ya. Ya, gaya hidupnya harus dirubah menjadi gaya hidup lebih sehat ya Pak. Terima kasih Pak Sigit. Yayasan Jantung Indonesia dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia akan membuat event sepeda loh. Ini juga favorit saya, yaitu Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Pesertanya ya kamu-kamu penggemar goes di seluruh Indonesia. Di event ini ada 4 kategori yang bisa dipilih. Kategori individu male atau female 150 km, 300 km, 600 km, dan kategori kelompok 6 orang dengan jarak 3000 km. Wow, goes sampai Gempor. Dengan bersepeda diharapkan akan lebih banyak lagi masyarakat yang peduli akan kesehatan jantung. Jadi, daftar segera ya, Virtual Indonesia Heart Bike, sesuai dengan kategori yang kamu inginkan. Tapi ingat, tetap perhatikan protokol kesehatan, juga jaga jarak saat berolahraga. Salam jantung sehat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nur Asia Uno. Apa kabar semuanya? Semoga diberi kesehatan ya kita semua. Padatnya kesibukan kita sehari-hari jangan sampai membuat kita melupakan waktu untuk berolahraga. Selain menjalankan pola hidup sehat lainnya, saya biasanya melakukan olahraga pilates dan yoga. Akan tetapi saya juga ingin mencoba jenis olahraga yang lain, misalnya bersepeda dengan Bang Sandi. Tahun ini dalam rangka menyambut peringatan Hari Jantung Sedunia, Yayasan Jantung Indonesia menyelenggarakan Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Ada 3 kategori perorangan dan 1 kategori bergu yang kamu bisa ikuti. Kegiatan ini juga akan diikuti oleh peserta di seluruh Indonesia loh. Ayo buruan daftar. Halo, selamat pagi semua. Kita masih di acara Kick Off Virtual Indonesia Heart Bike dan bersama saya sekarang ini adalah Reza Puspo. Nah, Reza akan mau ceritakan mengenai bagaimana mekanisme ini. Reza ini adalah seorang pegiat olahraga, founder dari Indorunners dan juga partner kita dalam penyelenggaraan Virtual Indonesia Heart Bike. Jadi Reza tolong ceritakan dong mengenai ini kegiatan. Selamat pagi semua, semangat. Selamat pagi Bu Mela, selamat pagi Yayasan Jantung Indonesia. Terima kasih atas undangannya. Biasanya saya kalau jam segini lagi di jalanan, lagi bersepeda nih. Wow. Tapi mumpung lagi gerimis, jadi mungkin ini memang menjadi suatu kesempatan buat saya juga untuk bergabung di sini. Mungkin saya bikin introduction dulu. Saya Reza Puspo. Saya adalah penggiat olahraga dari tahun 2010. Alasan berolahraga tuh sebenarnya cuma simple, pengen nyari kehidupan yang sehat. Jadi bukan mencari podium, bukan mencari suatu kejuaraan, tapi yang terpenting adalah sehat gitu loh. Nah, yang terpenting juga di masa pandemi ini terbukti bahwa yang namanya sehat itu sangat penting. Dan itu sudah terlihat bahwa dan sudah terbuktikan juga bahwa yang namanya imunitas itu hanya bisa ditingkatkan, salah satunya adalah dengan cara berolahraga. Makanya waktu saya diundang dengan Yayasan Jantung Indonesia untuk membuat suatu kegiatan, datanglah kita dengan konsep yang namanya Virtual Indonesia Bike Heart. Itu sebenarnya adalah suatu kesempatan untuk menggerakkan badan kita sambil menggalang dana untuk mendonasikan bagi anak-anak yang menderita sakit jantung untuk operasi selama 1 bulan penuh. Jadi kegiatan Virtual Indonesia Heart Bike ini akan berlangsung mulai hari ini, tadi jam 6 tank sudah berjalan dan kita bertujuan untuk mengumpulkan kilometer terbanyak selama 1 bulan penuh.
Dan itu nanti akan ada kategorinya juga. Jadi ada kategori 150 km dalam 1 bulan, 300 km dalam 1 bulan, 600 km dalam 1 bulan penuh. Kemudian ada juga pengumpulan kilometer terbanyak sebanyak 2.000 km per bulan. Itu bisa dilakukan bersama team of 5 people. Untuk informasi lebih lanjutnya tinggal masuk aja ke www.indonesiaheartbike.com. Saya ulangi lagi ya, indonesiaheartbike.com. Nah, itu semua informasi tentang kegiatan ini cukup lengkap di sana. Jadi acara ini adalah suatu penggalangan dana. Kita akan meminta teman-teman untuk bergoes. Dan dananya ada 2 kategori yang bisa disumbangkan. Satu adalah senilai Rp150.000 untuk mendapatkan jersey sepeda yang keren sekali. Kemudian untuk Rp100.000 nanti bisa mendapatkan jersey lari yang warnanya merah darah seperti Yayasan Jantung. Itu juga keren sekali. Gambarnya bisa dilihat di www.indonesiaheartbike.com. Kegiatan ini sudah dibuka sejak registrasi sejak 2 hari yang lalu dan masih terbuka kesempatan untuk mendaftar sampai dengan tanggal 26 Oktober. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat menarik. Anda sehat, Anda juga mendonasikan semua kegiatan Anda untuk anak-anak yang kurang beruntung di Indonesia. Semoga memberikan amal dan barokah. Halo Ibu Esti. Terima kasih Pak Apa kabar? Reza. Baik. Mungkin saya tambahkan sedikit bahwa kegiatan ini juga merupakan kegiatan promotif preventifnya Yayasan Jantung Indonesia. Jadi kita mau mengajak meningkatkan awareness to educate people that Indonesia's leading cause of death is heart attack. Jadi penyakit jantung itu banyak yang belum tahu bahwa penyakit jantung koroner almost 100% bisa dihindari. Karena penyakit itu adalah penyakit lifestyle. Jadi kalau kita menerapkan gaya hidup yang sehat, kita dengan sendirinya akan menghindari dan melakukan pencegahan terhadap penyakit jantung. Itu yang kami akan berikan edukasi. Jadi dengan acara ini juga kami akan bisa memberikan pesan-pesan kepada masyarakat bahwa penyakit jantung koroner bisa dihindari dengan lifestyle yang sehat. Setuju sekali. Jadi kalau saya juga ngelihatnya di sekeliling saya itu banyak yang menghindap penyakit gitu ya. Entah itu ada yang jantung, entah itu yang gula dan sebagainya. Tapi itu sebagian besar emang adalah penyakit gaya hidupnya mereka. Ya karena mungkin satunya kurang olahraga, udah gitu konsumsi nutrisinya juga kurang baik gitu ya. Dan ternyata memang terbukti sekarang di masa pandemi ini juga semakin terbukti bahwa kalau tidak melakukan gerakan gaya hidup yang sehat dan makan yang baik, ya itu akan menjadi lebih fatal lagi buat dirinya. Jadi kami punya namanya Panca Usaha Jantung Sehat. Sehat, S-nya itu seimbangkan gizi, E-nya enyahkan rokok, H hadapi atasi stres, A awasi tekanan darah, T teratur berolahraga. Karena penyakit jantung ini multifaktorial. Jadi tidak hanya kita hanya satu faktor saja yang kita pikirkan. Misalnya hanya berolahraga saja, tapi kita merasa bahwa kita boleh makan segalanya. Nah, itu salah. Jadi makanan juga kita harus jaga, olahraga juga harus teratur, tapi kita juga harus melakukan deteksi dini juga gitu. Terutama kalau untuk orang-orang yang punya faktor resiko. Lalu jangan lupa juga stres. Kita nggak sadar bahwa stres itu juga bisa jadi pemicu penyakit jantung. Jadi untuk teman-teman saya anjurkan untuk mencari hobi untuk bisa menurunkan tingkat stres. Nah biasanya nih pengalaman kalau orang Indonesia diajakin namanya olahraga tuh suka males. Ya pertama ada yang suka males ketemu matahari, udah gitu ada yang diajakin, aduh goes berapa lama 1 jam, aduh kok capek gitu ya. Akhirnya maunya makan ya. Maunya makannya saja gitu, tapi kayaknya sekarang orang-orang udah mulai sadar. Nah tapi bagusnya di acara kegiatan Virtual Indonesia Heart Bike ini ada satu hadiah juga yang tidak kalah menarik. Jadi di acara ini ada hadiah nilainya hampir dengan 150 juta rupiah.
Dan ini akan dibagikan secara door prize, bukan untuk pemenang. Kalau tidak salah ada 150 voucher, nanti nilainya kurang lebih 1 juta per lembarnya, yang bisa digunakan dibelanjakan di Erafone yang ada di seluruh Indonesia nasional. Dan ini juga kegiatan mengajak bukan hanya teman-teman yang ada di Jabodetabek saja, tapi juga bisa dilakukan untuk teman-teman dari Sabang sampai dengan Merauke. Di luar Indonesia Di luar bisa Indonesia dong? juga bisa. Caranya cukup simpel, yang penting di smartphone Anda ada aplikasi namanya Endomondo. Tinggal Download di dulu download ya, aja. Endomondonya ya. Di download berarti. saja di situ, kemudian nanti ada challenge-nya, ada yang 150 km. 150 km itu kurang lebih ya per minggunya 20-an lah. Dalam 20-an. 20-an kilo lah gitu loh. Ya, itu sangat sedikit sebenarnya, it's very doable. Kemudian yang udah mulai advance yang 300-an kilo, baru habis itu mungkin yang udah agak pro. Kalau kayak 600-an. saya nih ya, yang beginner gitu, Ya. saya ikut 150. Jadi berarti per hari kalau itu saya ikut 20 kilo aja. 20-an per minggu malah. 20-an per Ya, minggu. 20 sampai 30-an. 30, berarti ya, kalau 30. Jadi berapa? Per harinya sebenarnya sih, Enaknya kalau saya seminggu sih 3 gini, kali ya. kalau saya sih gini, arahannya dari WHO. WHO itu bilangnya kita itu perlu bergerak, apapun itu ya, olahraganya bergerak selama 150 menit per minggu. Per minggu ya. Ya, jadi artinya Setengah ya jam per setengah jam, hari. 20-an menit per hari itu sudah sangat cukup sebenarnya Bisa untuk dapat berapa kilometer tuh saya? Nah, kalau 20 kalau pemula tuh biasanya kecepatannya 15 km per jam lah. 1 jamnya 15 km biasanya gitu. Tapi jangan dihitung jamnya deh, yang penting geraknya dulu. Kira-kira berapa jauh ya kalau dari rumah saya di Kemang ke Kesini. kantor Yayasan Ke Jantung kantor di Tuku Kumar sini nih? itu sudah kurang lebih 12 kiloan. Oh, jadi bolak-balik udah dapat 30 kira-kira Udah ya? dapat, iya. Hampir 30, oke. Mampir-mampir ke Monas sedikit, baru balik untuk dapetin 30 kilo. Sebenarnya nggak susah jadi ya. Nah, yang menariknya juga sekarang kalau kita ngomongin tentang sepeda, sepeda itu di masa pandemi lagi fenomenal banget. Jadi memang kayaknya masyarakat Indonesia mulai sadar, oke, saya perlu berolahraga. Terus mau olahraga apa ya? Alat yang pengen saya gunakan. Mungkin salah satunya adalah lari paling gampang, sepeda yang nomor 2 gitu. Tapi memang kenyataannya toko-toko sepeda tuh sekarang hampir semuanya ludes. Jadi nggak ada Iya, mau beli sepeda tuh sangat jadi susah. sekarang bersepeda nggak jadi olahraga yang murah lagi karena sepedanya jadi mahal nih. Bener begitu ya? Enggak sih, kalau sepeda tuh sebenarnya alternatively ya kalau kita ngomongnya brand-brand yang internasional, yang sepeda balap mungkin harganya memang bisa wow tinggi sekali. Tapi yang even yang brand lokal dengan tidak kalah kualitasnya dengan harga yang terjangkau juga ada. Oke, Dan jadi sekarang banyak juga ya pilihannya ya? banyak yang after sales yang biasanya masih terawat juga masih banyak sekali gitu. Oke, ngerti. Ya, bisa cari yang Dan ini ya. bagusnya juga sekarang kalau terutama Used di ya, bisa yang second hand ya. Nah, akhirnya kan lahan bermainnya nih. Lahan bermainnya di mana? Kalau di kota besar kayak Jakarta, sekarang Pemda Jakarta sudah melihat ada pergerakan pertumbuhan pesepeda yang begitu besar. Akhirnya mereka menyediakan jalur khusus untuk sepeda yang semakin dari bulan ke bulan itu semakin banyak gitu loh. Dan sepertinya para pengguna kendaraan bermotor pun sudah semakin sadar bahwa ada teman-teman yang bersepeda juga. Jadi sharing the road-nya juga sudah mulai terbentuk culture-nya, budayanya. Di provinsi lain gimana ya? Provinsi lain mungkin karena tingkat volume kendaraan bermotornya tidak sebesar seperti Jakarta, mungkin masih lebih nyaman. Jadi, tapi mereka juga sudah menyiapkan jalur khusus untuk bersepeda kayak di Surabaya, di Bandung sudah mulai ada juga gitu. Jadi Pemda-Pemda setempat pun akhirnya mau tidak mau harus mendukung kegiatan ini karena mereka juga melihat masyarakat juga menuntut adanya jalur yang khusus untuk para pesepeda ini gitu loh. Ya, jadi kita harapkan juga mungkin dari cabang-cabang dari provinsi lain gitu ya bisa tergerak juga. Ya. Back ya. Ya. Bisa memperbanyak pesepeda lagi Ya. supaya lebih antusias. Dan ya itu jangan lupa untuk bergabung dengan yayasan dengan Virtual Indonesia Heart Bike karena ada kesempatan untuk melakukan kegiatan bersepeda untuk sehat, tetap sehat dan juga untuk menyumbangkan donasi bagi anak-anak yang kurang mampu.
Wah, kayaknya Oke. kita ada ini nih, ada pesepeda Ada yang beberapa lagi pesepeda yang bergabung. mau bergabung. Kayaknya langsung aja nih bergabung, kita ngobrol-ngobrol. Ini ada teman saya nih, Pak Iwan, baru goes tadi pagi mulai dari jam berapa nih? Hanin ada ya? Nggak ada. Selamat pagi Pak Iwan. Langsung kita sambut. Lagi BCC, halo, apa kabar? Wah, ini teman-teman udah berapa ratus kilo nih hari ini? Boleh. Ini ada teman-teman dari BCC ya. Namanya Breakfast Cycling Club. Jadi tujuan bersepeda tuh emang beda-beda. Ada yang tujuannya untuk nyari jauh pengen kurus, ada yang tujuannya untuk nyari kopi. Kalau ini namanya Breakfast Cycling Club, tujuannya adalah untuk mencari breakfast. Cari makan. Cari makan. So that's a balance of life. Karena Yang penting bukan jarak tapi makannya. yang penting makannya. Jadi oke. Tujuan akhir dari kegiatan hari ini kemana? Kita mau hari ini kan hari pertama virtual bike. Ya. Jadi kita muter-muter dulu, baru nanti terakhir mungkin cari tempat yang kita biasa beli untuk take away. Oh mantap. Ini Pak Iwan, teman-teman udah gabung ke ini acara kita Virtual Indonesia Hard Bike. Kebetulan semua udah gabung nih. Siap. Ada yang 600, ada yang 600 kali 2 ya. Oh 600 kali 2 jadi dapat 2 jersey, kita siapkan itu semuanya. Tapi semua teman-teman udah pada gabung. Mudah-mudahan nanti selama 1 bulan ini juga kita nambah terus yang gabung ikut. Nah ini ada strategi nggak untuk mencapai 600 km ini dalam 1 bulan? Mungkin Apakah saya kira-kira tanya sama- kecepatan dapetnya? Saya tanya sama teman saya Pak Eka ya. Pak mungkin Eka, yang udah Eka? biasa sehari Iya. 200 kilo jadi mungkin 3 hari kelar nih. Ini udah Eka, teman lama kita. Lagi udah Eka. Jadi strateginya untuk mencapai 600 km dalam 1 bulan? Pertama-tama 600 luar biasa ya. Cukup berat. Siap. Nah gini, mungkin kita gabung sama static ride ya. Ya. Jadi kita pergunakan teknologi. Kebetulan teman-teman juga kalau hari biasa kita juga janjian di Zwift. Oke. Jadi siap. kita akan upload gitu. Ya. Om. Jadi kalau menggunakan kegiatan bersepeda ini tidak saja bisa dilakukan secara outdoor tapi juga bisa dilakukan secara indoor. Nah kalau di indoor itu biasanya ada yang populer sekarang namanya Zwift. Nah ini teman-teman semuanya biasanya suka ngumpul namanya meet up di Zwift. Zwift-nya itu cukup menarik sih, kadang-kadang bisa ngajak kita ke Paris, kadang-kadang ke London, kadang-kadang ke New York. Nggak ada yang di Jakarta sayangnya. Nah kalau yang menggunakan Zwift, cara mudahnya memang nanti ada filenya dari Zwift yang biasanya sudah nyambung di Strava, itu harus di-download dulu, baru abis itu di-upload ke Endomondo. Siap Om. Nah ini teman-teman di sini kalau bergoes udah menjadi gaya hidup atau baru mulai atau apa nih? Iya. Om Yun. Aduh, ya goes itu membuat kita jadi sehat ya. Jadi Iya. khususnya untuk yang acara ini yang 600 km, saya ngambil yang 600 karena memang sejak 2 tahun terakhir saya punya goal itu 1 minggu 150. 150. Siap. Jadi pas dong. Iya. 1 bulan jadi 600. Iya. Ya, kira-kira itu yang. I see. Nah, pertanyaan berikut, kalau misalnya ini kan teman-teman di sini udah sering goes di Jakarta ya. Kondisi jalanan di Jakarta gimana sih? Maksudnya is it okay? Is it nice to be ridden? Iya. Kapten gimana Kapten? Kalau kondisi jalan sih ya makanya kita lebih banyak di dalam kota ya. Yeah. Untuk menghindari jalan-jalan yang karena kok sepeda kita kan harus yang relatif harus rata lah jalannya. Jadi kita lebih prefer di dalkot lah kalau istilahnya. Tapi aman ya? Aman. Kita udah hafal juga sih. Udah hafal semuanya. 1 minggu udah dari tahun 2011 gitu. 2011 ya. Nah kondisinya sekarang bener nggak kalau di jalanan tuh semakin banyak pesepeda? Wow, 1000 kali lipat kali ya itu. Kalau Sabtu Minggu itu ramai. Iya. Oh saya mesti menghadap ke sana. Oke. Iya makin laku sepeda. Makin laku ya. Gak ada hiburan orang juga harus. Nyari ban dalam gampang nggak? Saya nyari ban dalam. Susah, hari ini susah. Kayaknya kita bisa nih Pak Iwan buat side jobs. Buka bike mechanic. Kalau kegiatan di luar Jakarta sendiri sering dilakukan juga? Mungkin ada teman-teman yang suka ke Sentul ya, kilometer 0. Saya dulu pernah sama beberapa teman tapi kayaknya belum diulang lagi nih. Memang rutenya cukup berat sih kilometer 0. Dan menurut saya harus latihan ya, nggak bisa, kalau nekat sih bisa cuman pasti nanti akhirnya kecapean. Jadi memang
cukup menantang dan di Sentul udaranya masih lebih bersih daripada di Jakarta. Jakarta ya. Nah ini kan teman-teman di sini rata-rata udah bersepeda bertahun-tahun lah ya dari 2010, 2009. Dan ini kegiatan kebetulan juga mencakup wilayah nasional bukan saja di Jakarta. Kalau kita ngomongin tentang jalur course yang paling enak, yang paling nikmat di Indonesia itu di mana sih? Mungkin udah Eka kali. Tanya Pak Eka nih yang udah sering. Yang sering kemana-mana deh. Kota nih. Tergantung ya, tapi yang menariknya setiap daerah itu punya kekhususan masing-masing. Yeah. Kebetulan saya pernah ikut beberapa audak, saya pernah ikut yang Lombok, saya pernah ikut Sumatera Barat, saya pernah ikut juga yang Jawa Barat, Jawa Timur, ya kan ya. Nah menariknya gini, Indonesia itu ternyata indah. Dengan bersepeda kita dapat dua, sehat sama lihat pemandangan. Jadi kalau Mas Reza nanya tempatnya di mana yang enak, hampir semua yang kita lihat itu enak semua ya. Khas sekali gitu ya. Ada karakternya masing-masing. Ada karakter masing-masing. Belum lagi makanannya. Belum lagi makanannya. Terutama yang Sumatera Audak tuh, saya mau promosiin. Iya. Ya makanannya luar biasa. Tapi tanjakannya juga lumayan di situ ya. Tanjakannya luar biasa. Kalau tanjakan paling berat di mana Pak? Tanjakan paling berat Bromo. Oh ya Bromo ya. Kilometer kita naik ke Bromo ya, itu luar biasa. Luar biasa Bromo. Elevation gain-nya bisa berapa di sana? 3.000-an ya. 3.000-an. Oke, jadi kalau Sentul mungkin 600-an. 600. Ya di situ. Iya, kemarin saya ikut yang audak yang di Jawa Barat, yang ke Malabar dapat 2.300. Oh wow. Ya lumayan sih. Mungkin ini bisa menjadi ide juga buat Ibu Ketum, buat para pembalap ini kita nanti siapkan yang lebih challenging untuk nanjak di seluruh Indonesia. Ijen ya? Ya, Ijen. Yeah. So if you're talking about Indonesia, ya sebenarnya course-nya banyak sekali. Banyak sekali yang menantang. Dan jalanannya juga udah road ya semuanya ya. Maksudnya cukup memadai buat kita bersepeda. Sepeda bisa masuk situ dan logistically kita terbang ke tempat tujuan untuk membawa sepeda juga biasanya sudah tersiapkan di situ. Mungkin sekarang yang lagi susah karena masa pandemi aja ya. Iya. Jadi untuk bertraveling, berpergian, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat akan bisa kita lakukan kembali. Lalu kalau masalah makanan, makanan terenak di mana di Indonesia? Jadi orang-orang di sini kalau biasanya bukan bike to work, bike to be healthy, tapi bike to eat. Tapi emang filosofinya breakfast itu emang kita tadi mau cari-cari makanan sih. Betul. Jadi tiap pagi itu kita keliling kalau misalnya mau cari mie itu udah coba satu-satu tuh, mulai dari Kelapa Gading, Kota, gitu? semua kita udah susurin satu-satu semua mie. Misalnya mau makanan yang breakfast western juga kita semua kafe-kafe yang baru-baru, ini Pak Awi juga paling sering muncul. Wah, ada titipan dari Ibu Ketum. Makan boleh, makan tapi tetap mesti dikontrol. Makanya diimbangi dengan goes, itu jangan alasan. Oh iya. Jadi tujuan hari ini adalah ke? Oh Mari. Kota biasanya kita. Kota terus mungkin Lapang Banteng, terus balik lagi dalam kota aja sih sebenarnya sih. Kita mungkin kira-kira 50 kiloan lah. 50 kilo. Ya 50 kilo lah kira-kira. Cukup bikin lapar itu 50 kilo tuh ya 1.500 sampai 2.000 kalorian lah ya, dapat lah ya. Kira-kira. Berarti kita boleh makan. Tapi ini kan sekarang kita lagi masa pandemi, udah gitu PSBB. Pada buka apa ininya? Warung-warung? Enggak sih, kita kalau sekarang take away aja. Take away ya? Iya. Minum sebentar depan, makan, nongkrong. Siap. BCC ini by the way umurnya udah berapa tahun ya, Pak Iwan? Sudah dari berapa? Kurang lebih 9 tahun ya. 9 tahun? Jadi 9 tahun dimulai dari grup kecil, mungkin sekarang ada yang nambah, ada yang kurang, tapi tetap jalan terus gitu. Dan kita tidak, banyak yang grup sepeda makin lama makin kenceng, kita enggak, kita makin lama makin ya segitu-segitu aja. Tapi makin jauh kita yang pasti, bukan makin jeng tapi kita makin jauh. Terus kalau teman-teman ada yang mau bergabung dengan BCC, titik kumpulnya di mana? Bisa bergabung apa tidak? Bebas, siapa aja mau ngumpul asal doyan makan. Siap. Titik kumpulnya di mana kalau hari Sabtu? Kita kumpul biasanya di Kemang, di Kemcik,
Oke. Depan Kemcik. Terus kita biasanya finishnya suka di Cyclo atau di Tuang Coffee. Oke, siap. Kita ada teman BCC satu lagi kok nggak kelihatan ya, Iman. Iman nggak tahu nih, Iman biasanya kalau hari Sabtu biasanya 100. Kita udah nggak mau 100, kita mau 125. Soalnya semua orang 100 Pejigo. Kita pejigo aja. Oh pantes. Jadi nggak bakal ketemu. Mantap. Terima kasih teman-teman BCC. Mohon bantuannya untuk support kegiatan ini. Karena ini adalah suatu kegiatan yang cukup baik. Maksudnya selain berolahraga untuk tetap sehat, tapi ini juga bertujuan untuk mendonasikan terutama untuk anak-anak yang ada sakit jantung dari mereka yang kurang beruntung, keluarga kurang beruntung. Targetnya sih mudah-mudahan bisa mencapai 500 juta plus untuk kegiatan ini. Oke, sebelum kita persilakan teman-teman untuk berlanjut, mungkin kita foto bareng dulu nih. Boleh. Dengan BCC, Ibu. Lalu kita lepas lagi kali ya, benderanya boleh dong disiapin lagi, mau kita lepas lagi. Iya, iya. Kamera. Bawa tolong ya. Bisa posting dong. Ada yang bisa foto nggak Mas? Ada.
Selamat pagi, saya mau menyapa Pak Sugiana dari Bekasi, Jawa Barat, cabang Yayasan Jantung cabang Provinsi Jabar. Selamat pagi Pak Sugiana. Suaranya sudah masuk belum Pak? Pagi Pak Sugiana. Ikut yang berapa kilometer Pak? Sudah berapa kilo pagi ini Pak? Sudah berapa kilo Pak pagi ini? Wah, hebat. Mohon diajak teman-temannya ya Pak dan keluarga dan juga disampaikan juga pesan-pesan untuk menjaga protokol kesehatan juga dan juga untuk mengedukasi mengenai gaya hidup sehat ya Pak, supaya bisa terhindar dari penyakit. Terima kasih Pak, salam jantung sehat. Selain badan bisa jadi bugar karena bersepeda, jantung juga bisa jadi lebih sehat. Dan pastinya kalian akan dapetin banyak banget hadiah. So, jangan lewatkan Yayasan Jantung Indonesia Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Jantung Indonesia dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia akan membuat event sepeda loh. Ini juga favorit saya, yaitu Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Pesertanya ya kamu-kamu penggemar goes di seluruh Indonesia. Di event ini ada 4 kategori yang bisa dipilih. Kategori individu male atau female 150 km, 300 km, 600 km, dan kategori kelompok 6 orang dengan jarak 3000 km. Wow, goes sampai Gempor. Dengan bersepeda diharapkan akan lebih banyak lagi masyarakat yang peduli akan kesehatan jantung. Jadi, daftar segera ya, Virtual Indonesia Heart Bike, sesuai dengan kategori yang kamu inginkan. Tapi ingat, tetap perhatikan protokol kesehatan, juga jaga jarak saat berolahraga. Salam jantung sehat, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nur Asia Uno. Apa kabar semuanya? Semoga diberi kesehatan ya kita semua. Padatnya kesibukan kita sehari-hari jangan sampai membuat kita melupakan waktu untuk berolahraga. Selain menjalankan pola hidup sehat lainnya, saya biasanya melakukan olahraga pilates dan yoga. Akan tetapi saya juga ingin mencoba jenis olahraga yang lain, misalnya bersepeda dengan Bang Sandi. Tahun ini dalam rangka menyambut peringatan Hari Jantung Sedunia, Yayasan Jantung Indonesia menyelenggarakan Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Ada 3 kategori perorangan dan 1 kategori bergu yang kamu bisa ikuti. Kegiatan ini juga akan diikuti oleh peserta di seluruh Indonesia loh. Ayo buruan daftar, karena akan banyak hadiah yang menarik yang bisa kamu dapatkan. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan, jaga jarak ya selama kamu mengikuti kegiatan ini. Salam jantung sehat,
Terima kasih. Jangan lupa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya. Masa pandemi seperti saat ini, kita harus menjaga tubuh tetap bugar. Harus tetap berolahraga. Yang paling mudah selain jalan kaki, ya dengan bersepeda. Dengan berolahraga, tentunya harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan jaga jarak. Dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, Yayasan Jantung Indonesia akan menyelenggarakan Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Temanya Ride for Your Heart. Kamu bisa mengikuti 4 kategori lomba, ada kategori individu atau bisa bersama komunitas. Jadi yuk daftar segera Virtual Indonesia Heart Bike sesuai dengan kategori yang kamu inginkan. Salam jantung sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sabta Oktohari, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau PBIC, mengajak kita semua untuk berolahraga secara rutin. Menjadi salah satu upaya efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bersepeda bisa menimbulkan rasa gembira juga meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, Yayasan Jantung Indonesia dan PBIC mengajak rekan-rekan atlet dan masyarakat Indonesia untuk mengikuti Virtual Indonesia Heart Bike 2020 dengan tema Ride for Your Heart. Melalui konsep virtual, kalian bisa bersepeda di mana aja dan kapan aja menggunakan aplikasi Endomondo. Ada beberapa kategori yang bisa dipilih, mulai dari individu hingga kelompok. Catat tanggalnya mulai 3 Oktober sampai 3 November 2020. Untuk informasi lebih lanjut, cek di Instagram Yayasan Jantung Indonesia. Jangan lewatkan Virtual Indonesia Heart Bike 2020. Salam jantung sehat, salam olahraga. Kenapa? Suaranya di situ. Kamu ngomongnya ke situ, kamu nggak lihat yang nanya. Oh iya, tapi pertanyaannya Pertanyaannya apa? Satu. Halo, selamat pagi Pak Yung. Pertanyaan ini ada Mas Iwan Nuryadin di sini nih. Pertanyaannya apa untuk Mas Iwan tuh? pagi. Salam sehat. Berarti itu kan salah satunya untuk menjaga kesehatan tubuh kebugaran, khususnya jantung karena kan aerobis kan kita tahu seperti itu. Ironisnya adalah hampir setiap hari kita mendengar kabar sepeda balap sekarang jantung. Ada ini nggak pesan himbauan itu, terutama pemula yang baru mulai bersepeda itu supaya agar tidak mau Oke, selamat pagi. Saya sendiri sudah bersepeda mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Memang sekarang dengan adanya kondisi pandemi ini banyak orang mencari kegiatan di luar rumah mungkin karena sudah bosan di rumah. Tapi
beberapa tips ya untuk yang pemula pesepeda itu juga. Yang pertama itu adalah kita harus mulai dengan tidak perlu buru-buru. Yang pertama juga kalau memang kita sudah ada penyakit atau kondisi yang cukup harus diperhatikan, kita naik sepeda jangan terlalu memaksa. Karena memang sudah terbiasa kalau kita di luar lihat yang jalannya kenceng, kita pengen ikut tapi sementara badan kita atau tubuh kita belum siap. Jadi pesan yang pertama itu atau yang paling penting adalah kalau bersepeda kita harus mengikuti pace daripada badan kita. Badan kita tuh ada alarmnya kok. Nanti kalau memang ada yang kurang enak berarti tandanya kita mungkin terlalu memaksakan diri. Itu aja sih mungkin pesan dari saya untuk yang para pesepeda pemula. Nah itu juga penting ya, nutrisi. Jadi sebelum mulai kita juga biasanya tuh makan, kalau saya biasanya sebelum sepeda suka makan kurma, minum dan mungkin minum sedikit. Tapi juga kalau di jalan sebaiknya kalau sebelum haus itu sudah minum. Jadi jangan minum pada saat haus, itu mungkin sudah terlambat ya, artinya badan kita sudah capek. Tapi yang penting kita tidak perlu nafsu, kita ikuti aja irama badan kita karena badan kita pasti menyesuaikan kok dengan kondisi kita.